بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي حفظكم الله جميعا، jamaah di rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita lanjutkan insyaallah ta'ala pembahasan kitab Ushulus Sunnah, Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang dirangkum oleh Imam Ahmad rahimahullah. Dan terakhir kita sudah bahas tentang Al-Mizan, timbangan di hari kiamat kelak. Bahwasanya Ahli Sunnah wal Jamaah di antara keyakinan mereka adalah mereka mengimani akan adanya timbangan di hari kiamat kelak. Sebagaimana yang ditunjukkan di dalam Al-Quran pada ayat yang semua kita menghafalnya, Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Dan juga Allah berfirman di dalam suratul Anbiya, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Dan kami akan letakkan timbangan-timbangan di hari kiamat kelak. Maka dikatakan pada hari ini tidak akan ada yang dizalimi. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Kalau seandainya seorang pernah melakukan kebaikan ataupun keburukan, walaupun hanya sebesar biji sawi, kami akan datangkan amalan tersebut, kami timbang, kemudian kami balas, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hari kiamat kelak akan didatangkan seorang yang Allah subhanahu wa ta'ala ingin selamatkan ia, yang sebelumnya ia berada di tengah-tengah kumpulan orang-orang yang siap diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diambil orang ini lalu dihadapkan di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yunsharu lahu sijillat. Lalu didatangkan kepadanya catatan-catatan dosanya. Ternyata catatan-catatan dosanya ini ada 99 jilid. Setiap jilid kullu sijil maddal basar. Setiap jilid kalau dibentangkan sejauh mata memandang, yang semuanya isinya adalah dosa. Maka hamba ini melihat kepada kanannya, kirinya, semuanya yang ada dari catatan amalannya ini hanyalah dosa. 99 dibentangkan di hadapannya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada hamba ini, "Al-zalamatka katabatil hafidhun." Wahai hambaku, setelah engkau lihat catatan-catatan amalan keburukanmu ini, apakah malaikat-malaikat yang mencatatnya mereka telah menzalimimu? Yaitu mencatat sesuatu yang tidak pernah engkau lakukan di dalam catatan ini? Kata hamba ini, "La ya Rabb, gak ada ya Allah. Aku sadar betul semua yang ada di dalam catatan ini adalah apa yang aku lakukan. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi, catatan amalan ini tidak meninggalkan yang besar ataupun yang kecil. Semuanya tercantum di dalam catatan amalan tersebut. Lalu kata Allah kepada hamba ini, "Alaka hasanah." Wahai hambaku, setelah engkau melihat seluruh dosamu yang sangat banyak ini, 99 jilid, setiap jilid sejauh mata memandang,
apakah engkau masih memiliki kebaikan? Yang kami akan timbang dan kita lihat apakah ada kebaikanmu yang bisa mengalahkan berat kesalahan-kesalahanmu ini. Lalu kata hamba ini setelah melihat dosanya yang begitu banyak, ia pun pesimis. Ya Allah, mau kebaikan apa lagi Allah? Kata hamba itu, enggak ada lagi ya Allah. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Bala inna laka indana hasanah wa innaka al-yawma la tudlam." Wahai hambaku, engkau punya satu kebaikan. Dan hari ini tidak akan ada yang dizalimi. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Ahdhiruh." Hadirkan catatan amalan kebaikannya ini yang tercantum dalam satu bitaqah. Yang tercantum dalam satu lembaran catatan saja. Lalu timbang. Hamba ini sebelum melihat hasil timbangannya, ia pun berkomentar, "Ya Allah, satu lembar dibanding 99 jilid ini, bagaimana mungkin bisa terkalahkan?" Pasrah hamba ini. Ternyata satu lembar tersebut adalah amalan hamba ini ketika dia semasa di dunia benar-benar tulus dan merealisasikan dari kalimat La ilaha illallah. Berisi La ilaha illallah. Tapi ia udah pesimis. Dosa sebanyak ini ya Allah, mau ditimbang dibandingkan dengan satu lembar La ilaha illallah. Akhirnya Allah perintahkan malaikatnya untuk meletakkan La ilaha illallah pada salah satu cawan dari timbangan ini dan sijillat, catatan-catatan dosanya yang 99 jilid diletakkan di sebelahnya. Tashat bihinna la ilaha illallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata satu lembar la ilaha illallah mengalahkan seluruh dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan kalau seorang catatan amalan kebaikannya lebih berat dibanding catatan dosanya, dia langsung masuk surga. Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Siapa saja yang catatan kebaikannya lebih berat dibanding catatan keburukannya, maka dia akan langsung dimasukkan ke dalam surga. Akan ada manusia-manusia yang seperti ini. Sehingga disinilah para ulama kenapa mereka selalu membimbing umat ini, mengingatkan mereka untuk terus belajar La ilaha illallah. Karena sebesar apapun dosa seorang hamba ketika dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia masih punya harapan. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة." Wahai hambaku, kalau seandainya di hari kiamat kelak engkau datang menjumpaiku dengan membawa dosa sepenuh bumi, sebesar bumi, tapi ketika engkau datang engkau tidak pernah menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, engkau tidak pernah melakukan kesyirikan, maka niscaya aku akan datangkan ampunan sebesar dosa yang engkau lakukan. Tapi ketika seorang melakukan kesyirikan wal'iyadzubillah, sebesar apapun amalan yang mereka lakukan sia-sia. Allah sebutkan di dalam suratul Furqan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami datangi amalan yang dahulu mereka lakukan di dunia yang sangat banyak. Letih dan capek mereka ketika melakukan amalan tersebut di dunia. Namun mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala pun menjadikan amalan-amalan sebesar gunung ini bagaikan debu yang ditiup angin kencang. Tidak ada nilainya sama sekali. Ini dikarenakan mereka melakukan amalan namun mereka juga melakukan kesyirikan yang Allah sebutkan di dalam surat Az-Zumar, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi sebelummu, jika engkau
melakukan kesyirikan, niscaya terhapus seluruh amalan-amalan yang telah engkau lakukan. Nasallahu alaihi. Maka hamba ini pun setelah catatan amalan kebaikannya yang hanya satu lembar bitaqah la ilaha illallah yang mengalahkan berat seluruh dosanya yang 99 jilid, ia pun dimasukkan ke dalam surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yathqulu syai'un bismillahirrahmanirrahim, dan tidak ada satupun yang beratnya bisa mengalahkan dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan di antara aqidah ahli sunnah wal jamaah wa anna Allah yukallimul ibada yawmal qiyamati laysa bainahu wa bainahu turjaman. Dan di antara aqidah ahli sunnah wal jamaah adalah mereka meyakini bahwasanya di hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan berbicara langsung kepada hambanya satu persatu. Dan tidak ada penerjemah antara Allah dengan hambanya. Dari semua manusia yang ada di muka bumi ini dengan berbagai macam bahasa yang mereka gunakan sehari-hari semasa hidup di dunia, Allah akan menginterogasi satu-satu dari mereka dan Allah tidak butuh penerjemah. Bagaimana mungkin Allah butuh penerjemah sementara ia yang mengajarkan manusia berbahasa. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengajarkan kepada manusia al-bayan. Di antara maknanya yang mengajarkan kepada manusia berbahasa, cara berkomunikasi sesama mereka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh penerjemah. Ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengajak bicara hambanya. Dan disinilah la takhfa minkum khafiyah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Haqqah, pada hari itu tidak ada satupun rahasia yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma tublas sarair. Di dalam surat At-Tariq Allah sebutkan hari ketika rahasia ditampakkan. Di dunia, betapa banyak maksiat yang kita lakukan, nas'allahu salam wal afiyah was sitr. Betapa banyak maksiat yang kita lakukan, kita simpan rapi-rapi, kita sembunyikan, gak ada yang tahu. Bahkan aromanya pun gak ada yang menciumnya. Melihat kita subhanallah seakan-akan orang yang paling taat dan orang yang paling saleh. Tapi antara kita dengan Allah, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyimpannya rapi-rapi. Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di hari kiamat kelak, barulah Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil hambanya ini satu persatu. Disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kata beliau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahad illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman." Tidak ada seorang pun dari kalian melainkan di hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan berbicara kepadanya dan tidak ada perantara, tidak ada penerjemah antara ia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Didatangkanlah seorang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yudnil mu'min yawmal qiyamati min rabbihi hatta yadha alaihi kanafa." Akan didatangkan seorang di hari kiamat kelak. Ini ngantri manusia, subhanallahil azim. Entah berapa miliar manusia. Mereka ngantri akan diinterogasi satu persatu. Kata Al-Imam Al-Muzani rahimahullah dalam Syarh Sunnah,
Kalau bukan Allah yang menginterogasi mereka, entah sampai kapan waktunya berakhir. Tapi karena Allah yang melakukannya hanya sesaat, semua sudah bisa diinterogasi satu persatu. Ketika itu, seorang hamba yang beriman, yang mukmin, namun dia pelaku dosa. Yang semasa hidup di dunia dia beriman. Dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia ucapkan, dia salat, dia puasa, dia zakat, mungkin dia haji. Tapi dia juga bermaksiat. Dialah orang yang masuk ke dalam kamarnya, menutup pintu dan jendelanya, kemudian membuka smartphone-nya dan melihat apa yang tidak Allah ridhai. Ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala datangkan hamba ini. Wa yadha'u alaihi kanafa. Dan Allah tutupi hamba ini dari pandangan manusia-manusia yang lain. Gak ada yang lihat kecuali dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, wahai hambaku, bukankah dahulu pada hari sekian, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, di tempat ini engkau melakukan dosa ini? Hamba itu tidak bisa mengelak. Dia hanya bisa mengatakan, betul ya Allah, betul ya Allah, aku telah melakukannya, aku telah berdosa. Lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua disebutkan tentang dosa-dosanya. Lalu hamba ini bertanya, ya Allah, bukankah dahulu aku telah bertobat dan memohon ampunan kepadamu dari dosa tersebut? Ini hamba yang bertobat. Ya Allah, bukankah dahulu semasa hidup di dunia setelah melakukan dosa tersebut, aku menyesali Allah. Dan aku memohon ampunan kepadamu. Aku bertobat kepadamu. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Bala bimaghfirati balagta manzilataka hadi. Iya betul. Dengan ampunankulah sehingga hari ini aku tutupi engkau. Tidak ada yang mengetahui dosa-dosa dan kesalahan yang engkau lakukan semasa di dunia. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Kata Rasulullah SAW, semua umatku yang melakukan dosa akan diampuni oleh Allah kecuali orang yang terang-terangan melakukan dosa tersebut. Orang yang terang-terangan melakukan dosa. Kenapa? Karena semasa dia di dunia, dia sembunyikan dosanya. Nggak ada yang tahu, Allah pun akan menyembunyikannya di hari kiamat kelak. Itu yang akan Allah ampuni. Tapi ketika dia tidak mau menyembunyikan dosanya, justru bangga dengan maksiatnya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa inna minal mujaharah, dan di antara bentuk seorang itu terang-terangan di dalam bermaksiat, bukan dia melakukannya di tengah khalayak ramai, bukan. Bukan dia melakukannya di dalam diskotik, di bar, ataupun di tempat-tempat lokalisasi. Bukan. Dia melakukannya di dalam rumahnya. Di dalam kamarnya. Nggak ada yang tahu. Tapi ketika esok hari dia menceritakan kepada orang lain. Ketika esok harinya dia justru menulis status membanggakan dosa dan maksiat yang ia lakukan. Nas'alullah as-salam wal-afiyah. La haula wa la quwata illa billah. Maka seorang muslim, dia nggak pernah bisa luput dari yang namanya dosa. Nggak ada. Di dalam hadis Abdullah bin Abbas, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min mu'min illa walahu dhanb ya'taduhu al-fainata ba'da al-fainah." Tidak ada seorang pun hamba yang beriman melainkan pasti punya dosa yang dia melakukannya, bertobat lalu mengulanginya lagi, bertobat lalu mengulanginya lagi, begitu seterusnya. Au dzanbun huwa muqimun alaihi la yufariquh. Ada juga sebagian hamba, sebagian orang-orang yang beriman, mereka punya dosa yang mereka tidak bertobat darinya. Wa innal 'abdal mu'min khuliqa mufattanan tawwaban nasiyan idza dzukira dzakar. Seorang mukmin itu manusia. Dia memang Allah ciptakan di dalam ujian berganti ujian, dosa berganti dosa, dan keimanannya akan mengantarkannya, memotivasinya untuk bertobat. Namun terkadang ia lupa, mengulanginya lagi.
Hanya saja seorang mukmin dikarenakan keimanan yang ada di dalam hatinya, ketika diingatkan tentang dosanya, ketika diingatkan tentang kehidupan akhirat, ketika diingatkan dia akan berdiri di hadapan Allah, keimanannya ini pun mengantarkannya untuk bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa ini sesuatu yang sudah Allah catatkan bagi kita. Tapi ingat, ketika seorang melakukan dosa, iblis selalu mendatangi kita bagaimana caranya agar kita tidak bertobat. Bagaimana caranya agar kita tidak mau menyesal dari dosa ini. Maka seorang ketika sudah berdosa, segera dia lawan bisikan iblis ini dengan bersegera kembali kepada Allah. Salat 2 rakaat, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam surat Az-Zumar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, suatu saat datang orang-orang musyrikin, para pelaku maksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang lalu mengatakan, "Ya Rasul, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi tad'una ilaihi lahasan." Kami tahu apa yang engkau dakwahkan, apa yang engkau ajak kami, itu baik. Hanya saja kami ini penyembah berhala. Kami ini pezina. Kami ini pembunuh. Betapa banyak jiwa yang kami bunuh tidak bersalah. Kami ini peminum khamar. Dan seterusnya, mereka sebutkan dosa-dosa mereka. Apakah kami masih bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kotor seperti ini masa lalu kami? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau terdiam hingga datang Jibril alaihi salam dengan membawa beberapa firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar. Kata Allah, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Katakan kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, yang sudah banyak melakukan dosa, jangan sekali-kali kalian putus asa dari rahmat Allah. Jangan pesimis dari ampunan Allah. Ketahuilah Allah mengampuni seluruh dosa, termasuk kesyirikan, bagi orang yang bertobat sebelum nyawa sampai di tenggorokan atau matahari terbit dari sebelah barat. Adapun firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, Allah tidak mengampuni dosa syirik, ini pada kondisi seorang meninggal di dalam keadaan musyrik. Adapun ketika seorang masih hidup, maka pada hak orang ini, selama dia masih mau bertobat kepada Allah, meninggalkan semua kesyirikan yang ia lakukan, dosa dan maksiat yang ia kerjakan, maka pintu tobat selalu terbuka selama nyawa belum sampai di tenggorokannya dan matahari belum terbit dari sebelah barat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tutup hamba ini dari penglihatan manusia-manusia yang lain di hari kiamat kelak. Lalu Allah katakan, jadi maghfirah. Maghfirah itu, atau yang kita kenal dengan ampunan Allah, berasal dari kata mighfar. Mighfar itu topi atau topeng yang dipakai seorang ketika berperang pada masa dahulu untuk mencegah agar tidak terkena anak panah atau tombak atau pedang. Mighfar ini dari kata ghafara, ini sesuatu yang menutupi wajah. Dan makna maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah menutupi dosa seorang hamba. Maka dikatakan kepada seorang yang datang membawa dosa di hari kiamat kelak, bala inni satartu lakal fid dunya wa ghafartu lakal yauma. Wahai hambaku, dahulu aku simpan, aku sembunyikan dosamu ini dari mata manusia, engkau pun tidak membongkarnya, dan hari ini aku maafkan semua dosa-dosamu. Maka disinilah kenapa seorang yang mujahirin, yang terang-terangan melakukan dosa, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sendiri tidak malu melakukan dosa tersebut. Justru dia bangga. Nas'allahu alaihi wasallam. Padahal yang Allah ampuni itu
orang yang melakukan dosa dalam keadaan jahil. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib faulaika yatubu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Kata Allah Subhanahu wa taala, tobat itu, ampunan hanya akan Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan dosa lalu ia bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia melakukan dosa ini karena jahil. Karena jahil. Datang tafsir dari Abdullah bin Abbas, setiap orang yang bermaksiat pasti dia jahil. Jadi makna jahil di sini bukan dia nggak tahu hukumnya. Tapi jahil di sini semua orang yang melakukan dosa pasti dia jahil. Kenapa? Karena kalau dia benar-benar mengenal Allah ketika melakukan dosa, mustahil dia berani melakukan dosa tersebut. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam dihadapkan dengan wanita yang sangat cantik pada zaman itu, seluruh pintu dan jendela sudah dikunci, tidak ada yang melihat keduanya. Dialah Zulaikha. Ketika mengajak Nabi Yusuf untuk melakukan perbuatan yang tidak pantas, Zulaikha sudah mengajaknya, menyerahkan dirinya. Nabi Yusuf begitu takutnya ia kepada Allah, ia pun mengatakan, ma'alallah, aku mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu taala an, Jundub bin Junada, yang diriwayatkan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni la a'lamu akhir ahli al-jannati dukhulan al-jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mengetahui dari wahyu yang Allah berikan kepadaku, aku mengetahui manusia yang paling terakhir masuk surga. Dia dikeluarkan dari neraka dan paling terakhir masuk surga. Rajulun yu'ta bihi yaumal qiyamah. Seorang yang didatangkan di hari kiamat kelak di hadapan Allah. Ini banyak banget hadis-hadis tentang manusia diinterogasi di hadapan Allah. Kita akan sebutkan nanti insya Allah. Ada kelompok yang mereka mengingkari hamba berbicara dengan Allah ini. Na'udzubillah. Mereka adalah Mu'tazilah yang kemudian diadopsi pemikirannya oleh Asy'ariyah. Kita akan bahas nanti insya Allah. Di dalam hadits Abu Dzar ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, didatangkanlah hamba ini. Penduduk surga udah masuk semua. Penduduk neraka udah nggak ada lagi yang keluar. Tinggal dia. Subhanallah. Tinggal dia. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikatnya, kalau hamba ini datang, tampakkan kepadanya dosa-dosa kecilnya. Sembunyikan dosa-dosa besarnya. Jangan kasih lihat dulu. Ketika ia datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah langsung yang berbicara kepadanya. Diperlihatkan dosa-dosanya yang kecil. Lalu ditanya, wahai hambaku, ingat dosa ini. Engkau melakukannya pada hari sekian, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian, dan seterusnya. Dia nggak bisa mengelak, hanya bisa mengatakan, betul ya Allah, betul ya Allah. Begitu terus. Sampai akhirnya ketika sudah banyak diinterogasi tentang dosa-dosanya, dia langsung berpikir, aduh ini baru dosa-dosa kecil perasaan ini. Yang didatangkan aku tahu ini dosa-dosa kecil. Ini aja udah hampir habis, udah gak mungkin selamat. Lalu bagaimana nanti kalau didatangkan dosa besarku? Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai hambaku, tahu enggak? Aku akan berikan untukmu pada hari ini setiap dosa-dosamu ini aku ganti menjadi kebaikan. Ini
manusia yang masih tersisa di dalam hatinya la ilaha illallah. Hanya saja hawa nafsunya mengalahkannya, selalu menjatuhkannya ke dalam dosa. Nasallahu alaihi. Kata Allah, wahai hambaku, aku akan berikan untukmu, aku akan gantikan setiap dosa ini menjadi kebaikan bagimu. Lalu kata hamba ini, tapi ya Allah, perasaan dulu semasa di dunia aku pernah melakukan dosa-dosa besar. Yang engkau perlihatkan ini hanya dosa-dosa kecilku ya Allah. Aku nggak pernah lihat dosa besarku sekarang. Kata Allah Subhanahu wa taala, sudah diampuni. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sampai tertawa menceritakan hamba ini yang dia dosa kecilnya diperlihatkan, dia sudah merasa hampir habis binasa, tapi ternyata Allah gantikan dengan kebaikan dan dia pun bertanya, terus dosa besarku gimana ya Allah? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Abu Dzar, beliau tersenyum mendengarkan hamba ini begitu senangnya. Maka ahli sunnah wal jamaah mereka menetapkan bahwasanya di hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan berbicara langsung kepada setiap manusia dan tidak ada penerjemah antara Allah dengan hamba ini. Dan ini di antara aqidah ahli sunnah wal jamaah. Di antara aqidah ahli sunnah wal jamaah. Mereka meyakini akan adanya hari kebangkitan, yaumul qiyamah, kemudian manusia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kelompok yang mereka mengingkari setiap sifat fi'liyah ikhtiyariyah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang disebutkan ahli sunnah, mereka meyakini tentang sifat Allah qadimun naw' hadithul ahad. Ini sedikit pembahasan tentang filsafat. Hanya saja terpaksa ahli sunnah ikut berbicara untuk membantah para filsafat. Para filsuf-filsuf yang memasukkan filsafat ini ke dalam Islam. Walaupun bukan dari Islam. Ahli sunnah wal jamaah meyakini sifat Allah itu qadimun naw'. Arti qadimun naw', semua sifat Allah tidak didahului oleh ketiadaan. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat mengetahui. Ahli sunnah meyakini ilmu Allah ini tidak didahului ketidaktahuan. Artinya Allah itu tidak pernah ada satu masa ia tidak mengetahui. Nggak ada. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu dan ilmunya tidak memiliki pendahuluan. Tidak didahului oleh ketidaktahuan. Berbeda dengan manusia. Ilmu manusia mereka baru mengetahui sesuatu setelah mereka mempelajarinya. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat kursi yang kita dengarkan tadi, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui yang menjadi masa depan mereka dan masa lalu mereka. Jadi ilmu Allah tidak didahului oleh kejahilan. Begitu juga pada sifat-sifat Allah yang lain. Seperti sifat al-kalam. Allah itu berbicara. Dan Allah berbicara tidak didahului satu masa Allah itu tidak bisa berbicara. Tapi Allah berbicara kapanpun, sejak dahulu tanpa ada pendahuluan, dan kapan saja ketika ia menghendakinya. Nah, sifat Allah berbicara pada dirinya yang tidak didahului oleh kebisuan ini disebut dengan qadimun naw'. Qadim an-naw'. Allah itu memiliki sifat berbicara, tidak ada pendahuluannya. Artinya tidak pernah satu masa Allah tidak berbicara kemudian ia berbicara. Enggak pernah. Allah itu memiliki sifat berbicara sejak dahulu. Qadimun azali. Hadithul ahad. Kemudian ahli sunnah juga mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala kapan saja jika ia berkehendak dan menginginkan berbicara, maka Allah akan berbicara. Kita ulangi.
Jadi ada kelompok yang namanya Mu'tazilah yang kemudian diadopsi Asy'ariyah. Mereka ini memiliki muqaddimah bahwasanya sifat Allah itu harus hanya dahulu saja, qadim saja. Tidak boleh saat ini. Tidak boleh saat ini. Maksudnya mereka mengatakan Allah itu berbicara dulu saja. Kalau Allah berbicara saat ini atau nanti hari kiamat, nanti kita samakan Allah dengan makhluknya. Yang berbicara saat ini namanya hadis. Hadis itu sesuatu yang dulu tidak terjadi, kemudian baru terjadi. Maka Allah itu sifatnya qadim, tidak ada pendahuluannya. Adapun manusia sifatnya hadis, ada pendahuluannya. Ini syubhat mereka. Sehingga mereka mengatakan kalau kita tetapkan Allah berbicara nanti dengan hambanya di hari kiamat kelak, berarti ini baru terjadi nanti. Sementara yang baru terjadi nanti atau terjadi setelah sebelumnya belum terjadi, ini hadis, ini makhluk. Maka mereka mengatakan Allah tidak boleh disifati dengan hadis ini. Jadi mereka mengatakan Allah itu berbicara dulu saja. Nanti sekarang itu Allah nggak akan berbicara. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berbicara setiap saat. Hanya saja Allah itu berbicara dengan dua ucapan Allah, amr syar'i dan amr kauni. Allah itu berbicara dengan perkara yang syar'i seperti Al-Quran yang didengar oleh Jibril, kemudian Jibril menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini amr syar'i. Ucapan Allah yang syar'i. Ada ucapan Allah yang kauni. Yang ketika Allah inginkan sesuatu untuk terjadi, Allah sebutkan di akhir surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Banyak tidak sesuatu yang diciptakan setelah sebelumnya belum ada. Tidaklah hal tersebut tercipta kecuali setelah Allah katakan kun. Sehingga Allah sebutkan kulla yaumin yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah berada di dalam pengurusan hamba-hambanya. Dan nanti di hari kiamat kelak Allah akan berbicara kepada hamba. Ini disebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam hadis-hadis Nabi SAW sangat banyak yang kita sudah bawakan tadi. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ashabus Sunan dan seterusnya. Mereka mengatakan Allah itu hanya dulu saja boleh berbicara. Adapun sekarang atau nanti itu nggak boleh. Dan ini menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan kaidah-kaidah filsafat mereka. Adapun ahli sunnah, mereka meyakini Allah berbicara sejak dahulu. Dan kapan saja Allah ingin berbicara sesuai dengan kehendaknya, maka Allah akan berbicara. Fa'alul lima yurid. Tidak akan ada yang menghalangi Allah subhanahu wa ta'ala untuk berbicara. Termasuk di hari kiamat kelak, Allah akan berbicara kepada masing-masing hambanya satu persatu. Ini aqidah ahli sunnah wal jamaah. Walhamdulillah. Kemudian ahli sunnah wal jamaah mereka menetapkan sifat-sifat seperti ini. Tentunya mereka tidak sama sekali menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena tidak mesti sesuatu yang sama dari sisi lafaz dan makna lalu berkonsekuensi kesamaan pada hakikat. Tidak mesti. Seperti tadi kita sebutkan, sifat ilmu manusia didahului oleh kejahilan, adapun ilmu Allah tidak didahului oleh kejahilan. Ilmu manusia berakhir dengan kelupaan, adapun ilmu Allah tidak akan tersentuh kelupaan. Kemudian ilmu manusia sangat terbatas, hanya mengetahui hal-hal yang ringkas. Adapun Allah mengetahui perkara yang nampak, yang tersembunyi, yang gaib, semuanya ilmunya diliputi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal sama-sama lafadznya ilmu. Dan maknanya sama-sama idraku syai' ala ma huwa alaih. Sama-sama maknanya pengetahuan terhadap sesuatu. Tapi tidak setiap yang sama lafadznya, sama maknanya, sama hakikatnya. Dan ini berlaku pada semua sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita katakan Allah memiliki tangan, itu yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran tentang dirinya.
Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Kata Allah, wahai iblis, kenapa engkau tidak mau bersujud dengan Nabi Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ini Allah yang kabarkan kepada kita. Allah menciptakan iblis dengan kedua tangan, menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Lalu tiba-tiba ada seorang yang ingin menganulir ucapan Allah. Oh enggak, itu bukan tangan. Itu dengan nikmat atau itu dengan kekuatan. Ini orang-orang yang berani menentang Allah Subhanahu wa taala. Padahal bagi ahli sunnah gampang. Allah menetapkan pada dirinya tangan dan makhluk memiliki tangan, kesamaan pada lafaz dan makna, tidak ada konsekuensi pada kesamaan hakikatnya. Kelar urusan. Demikian kita lanjutkan dengan tanya jawab insyaallah setelah salat Isya. Wallahu alam. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Baik, sini ada beberapa pertanyaan. Kita coba jawab insyaallah taala. Anastamiddul auna min Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada Ustadz dan jamaah yang hadir pada malam ini. Amin. Waktu itu saya part-time di sebuah hotel, tapi hanya 1 hari saja. Saya mengerjakan 2 event waktu itu. Yang pertama buffet dan yang kedua set menu. Untuk informasi, saya di bagian kitchen. Waktu event buffet, insya Allah tidak ada masalah. Tetapi waktu di set menu, saya kaget karena ada babinya. Hidangan babi tersebut hanya ada beberapa karena mungkin ada permintaan dari customer. Di situ saya hanya menyiapkan di bagian yang umumnya dibolehkan dalam Islam. Pertanyaannya, apakah fee yang saya dapat sepenuhnya haram atau setengah halal, setengah haram? Boleh diambil dan dikemanakan uang haram tersebut? Apakah boleh kalau ditaruh di kotak amal dengan niat membersihkan dari uang haram tersebut? Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang anil julus fi ma'idatin yudaru fiha al-khumur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk kita duduk di meja hidangan yang di situ ada khamar atau hal-hal yang diharamkan lainnya. Wan nahi yaqtadil fasad. Disebutkan dalam ilmu usulul fiqh, ketika ada larangan maka konsekuensinya kebatilan apa saja yang lahir dari keharaman tersebut. Maka seorang tidak boleh untuk ikut-ikutan di dalam perkara tersebut. Kecuali kalau memang dia tidak tahu, maka setelah dia tahu, segera dia menghindar dari tempat tersebut. Allah sebutkan dalam surat Al-An'am, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانِ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat Allah, yang mempermainkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya pada suatu kondisi engkau lupa, lalu setelahnya engkau mengingat, maka segera menghindari tempat tersebut. Segera hindari tempat tersebut. Maka kalau memang dia berhati-hati dan dia berusaha menjaga kehalalan, kalau dia mengetahui hal tersebut karena awalnya dia tidak mengetahui di situ ada yang diharamkan, kemudian setelah di lapangan dia baru sadar ada yang diharamkan, maka ini ada syubhat di dalamnya dan dia seharusnya langsung meninggalkannya. Tapi mungkin dengan segala pertimbangan, maka ini adalah syubhat
Kalau kita ketahui hal tersebut adalah syubhat, maka tidak boleh dipakai untuk sedekah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu maha baik, Allah tidak terima kecuali yang baik-baik saja. Ketika tidak boleh disedekahkan, boleh baginya untuk ia gunakan, ia berlepas diri dari dana syubhat tersebut untuk perkara-perkara fasilitas umum seperti toilet atau pembuatan jalan atau penerangan lampu jalan, lampu taman. Ini sah-sah saja asal tidak digunakan untuk dimasukkan ke dalam tubuh atau dipakaikan di tubuh atau digunakan untuk beribadah. Wallahu a'lam. Bismillah, ahsanallahu ilaikum Ustaz wa ahsana ilaikum. Semoga Allah merahmati Ustaz serta keluarga serta kaum muslimin. Amin. Izin bertanya Ustaz, Ahlus Sunnah itu tafwid makna atau hanya tafwid kaifiyah Ustaz? Itu bagaimana menurut Ustaz tentang perkataan Imam As-Safari ini yang mengatakan Ahlus Sunnah dibagi menjadi 3 bagian, Atsariyah, Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Nah, pertama tafwid itu yaitu seorang meyakini dia tidak mengetahui maknanya sehingga dia serahkan kepada Allah. Tafwid itu artinya penyerahan. Fawwadtul amra ilaik. Kalau ada seorang mengatakan fawwadtul amra ilaik, aku wakilkan perkara ini kepadamu. Itu tafwid. Asy'ariyah, mereka memiliki salah satu metode untuk menghindar ketika berhadapan dengan sifat-sifat Allah yang tidak bisa mereka nafikan, yang tidak bisa mereka takwil, terpaksa mereka tafwid. Sebagaimana disebutkan salah seorang ulama Asy'ariyah ini yang bernama Al-Baijuri dalam manzumanya Jauharatut Tauhid. Ia mengatakan wa kullu nassin awhama tashbiha awilhu aw fawwid warum tanziha. Ia mengatakan kalau ada nas tentang sifat Allah yang seakan-akan memberikan kesan penyerupaan, maka takwil, ganti maknanya. Jadi takwil yang mereka maksudin tahrif, ganti maknanya. Seperti misalnya tangan diartikan dengan kekuatan atau nikmat. Ini namanya tahrif yang mereka sebut takwil, yaitu mengganti makna. Kalau seandainya maknanya tidak mungkin bisa diganti, maka katakan maknanya hanya Allah yang tahu. Nah, ini tafwidul makna. Dan ini batil, ini bahaya sekali kelompok seperti ini. Kenapa? Karena konsekuensinya Allah sebutkan di dalam Al-Quran lafaz-lafaz yang tidak diketahui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya makna lafaz tersebut. Bertentangan dengan firman Allah di dalam surat Yusuf ayat 2 bagian tengah sebelah kiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kalian paham. Perhatikan ayat ini, la'allakum ita'lil. Kami turunkan Al-Quran berbahasa Arab, menggunakan bahasa Arab supaya kalian paham. Artinya apa? Mustahil Allah menurunkan kitab kepada manusia, Nabi SAW dan sahabatnya berbahasa Arab, lalu mereka tidak paham maknanya. Padahal Allah sebutkan tentang Al-Quran ini, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Kira-kira mungkin gak sebuah kitab yang kita tidak paham maknanya lalu bisa menjadi petunjuk? Contohnya misalnya seorang melakukan safar di sebuah daerah, melancong misalnya, lalu dia diberi peta. Semua isinya bahasa Jepang misalnya. Dia nggak paham bahasa Jepang. Atau isinya semuanya bahasa Suryani. Makoli semua dari awal makoli. Kira-kira dia bisa nggak jadikan itu sebagai petunjuk? Yang paham soalnya cuma cacing sama semut doang. Bisa nggak kira-kira dia jadikan kitab itu petunjuk? Abad, mustahil. Makanya ini penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan kitab yang isinya teka-teki.
La ilaha illallah. Subhanallahil azim. Maka tafwidul makna inilah yang dilakukan Asy'ariyah. Bukan saya yang mengatakan ini. Nanti besok keluar videonya, Ustaz. Ente kurang piknik. Ini yang ngomong ulama Asy'ariyah. Bisarah, kita katakan tidak ada keraguan. Silakan buka di dalam kitab Jauharatut Tauhid. Kita bukan memalsukan, wah Syekhul Islam ini mengatakan seperti ini akidah dari dia sendiri. Ternyata dari salaf. Ya kan? Ada tuh orang yang mengatakan seperti itu. Iya. Enggak, ini benar ucapan dari kitab ulamanya. Dia mengatakan seperti itu. Maka tafwidul makna ini adalah batil dan haram, dan ini kelompok yang paling buruk dalam Islam ketika dia menuduh Allah menurunkan kitab yang isinya hanya teka-teki, nggak ada yang tahu maknanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun ahli sunnah seperti yang dinukilkan dari Imam Malik, mereka mentafwid, mereka mewakilkan, menyerahkan hakikat seperti apa sifat Allah hanya kepada Allah. Jadi gini, Allah itu mengatakan tentang dirinya, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Maka apapun yang terbesit di dalam benak kita, dikarenakan database yang ada di kepala kita, maka ketahuilah tidak ada database tentang hakikat Allah di dalam kepala kita. Mustahil kita bisa mendeskripsikan hakikat seperti apa Allah. Kita datang ke muka bumi ini nol, nggak tahu tentang apapun berkaitan dengan Allah. Lalu Allah turunkan kitabnya, memperkenalkan dirinya kepada kita. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Ini Allah perkenalkan kepada kita tentang dirinya. Berarti dengan itu kita tahu Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengasih. Allah juga mengabarkan kepada kita bahwasanya Ia menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Ini Allah kabarkan kepada kita. Namanya ada pengabaran, kita nggak mungkin bantah. Apalagi yang memberikan kabar ini asdaqul qailin. Yang paling benar ucapannya. Apakah ada yang lebih benar ucapannya dari Allah? Nggak ada. Asdaqul qailin yang mengatakan wa man asdaqu minallahi qila, kata Allah dalam surat An-Nisa. Emang ada yang ucapannya lebih benar dari Allah? Nggak ada. Yang mereka setiap selesai membaca Al-Quran, mereka yang mengatakan Sadaqallahul Azim, tapi mereka mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala. Kontradiksi, nasallahu alaihi. Jadi Allah turunkan di dalam Al-Quran, Allah mengabarkan tentang dirinya, memperkenalkan dirinya kepada kita. Lah ada orang perkenalkan diri kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Oh ente bukan kayak gitu. Enggak, kita enggak kenal dia. Dia ngasih tahu tentang dirinya dan dia yang paling benar ucapannya. Mau tidak mau kita hanya bisa menerima. Ini loh akidah ahli sunnah wal jamaah. Kan simple. Kita tidak mengetahui Allah, Allah perkenalkan dirinya kepada kita dan dia asdaqul qailin, yang paling benar ucapannya, yang paling jujur, ia memperkenalkan dirinya kepada kita. Kita hanya bisa memahami yang ia ucapkan dengan lafaz dan makna yang ia sebutkan. Udah kelar. Dia tidak pernah menyebutkan seperti apa hakikatnya. Allah mengatakan berbicara. Allah tuh nggak ngasih tahu kepada kita seperti apa ia berbicara. Tapi ia mengatakan ia berbicara. Salah satu ucapan Allah yang didengarkan oleh Jibril adalah Al-Quran yang ada di hadapan kita. Yang tercatat di situ adalah ucapan Allah. Dan kita sudah sebutkan tinta adalah buatan manusia. Kertas hasil produk buatan manusia. Suara yang berbicara, suaranya manusia. Semua itu makhluk. Tapi yang mereka baca, yang mereka tulis, yang mereka catat adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah jelaskan waktu itu ya. Kalau ada yang luput, silakan rujuk kembali kepada video sebelumnya. Syahid ahli sunnah mentafwid makna itu tidak pernah terjadi. Itu adalah aqidah Asy'ariyah. Adapun ahli sunnah, mereka menyerahkan maknanya, menyerahkan hakikatnya hanya Allah yang tahu. Sebagaimana Imam Malik ketika ditanya oleh seorang sedang mengajar di Masjid Nabawi, orang ini datang, ya Imam, wahai Imam Malik, Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa.
Ar-Rahman, Allah itu berada di atas arsy, tinggi di atasnya. Bagaimana Allah beristiwa? Perhatikan, orang ini bertanya bagaimana, menanyakan hakikat. Bagaimana Allah beristiwa? Apa kata Imam Malik? Al-istiwa ghairu majhul. Makna istiwa di dalam bahasa Arab itu orang paham. Orang Arab paham. Jadi istawa itu berada di atasnya. Bisa saja duduk, bisa saja berdiri. Ini kita pernah jelaskan juga maknanya tentang Nabi Nuh ketika di kapalnya. Dan juga Allah sebutkan litastawu ala zuhurihi thumma tazkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Supaya kalian berada di atas punggung hewan-hewan tunggangan kalian, setelah itu kalian mengucapkan doa subhanalladzi sakhkhara lana hadza ila akhirih. Jadi istawa itu maklum dalam bahasa Arab. Tapi itu bagi manusia. Bagi manusia maklum, bagi makhluk maklum. Tapi bagi Allah kita nggak tahu hakikatnya seperti apa. Hanya ia mengabarkan kepada kita bahwasanya ia beristawa di atas arsy. Maknanya kita pahami, lafadznya kita baca, hakikatnya tidak kita ketahui. Kenapa? Karena Allah tidak kabari. Maka kita hanya mencukupkan apa yang Allah kabarkan kepada kita. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Artinya kalau Allah hanya sebutkan lafaz dan makna, ya sudah. Kita nggak boleh. Kata Imam Malik, al-istiwa ghairu majhul. Istiwa itu maknanya maklum. Wal kaifu ghairu ma'lum. Seperti apa Allah beristiwa nggak pernah Allah kabarkan kepada kita. Maka kita nggak punya datanya. Was-su'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang seperti apa Allah, kaifiatnya, hakikatnya, ini bid'ah. Tidak pernah ditanyakan oleh Rasulullah dan tidak pula para sahabatnya. Dan Imam Malik mengatakan wa ma uraka illa mubtadi'ah. Ente ini mubtadi, ahlul bid'ah, keluarkan dari masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah sikap ahli sunnah wal jamaah. Mereka tidak pernah mentafwid makna, yang mereka tafwid adalah hakikat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan izin bertanya di luar tema hari ini. Qadarullah anak saya terlahir dengan kondisi memiliki penyakit jantung bawaan dan hingga saat ini masih mengalami berbagai kendala pada kondisi kesehatan. Mohon nasihatnya Ustaz. Sampai batas mana kami bisa berikhtiar untuk pengobatan anak kami? Apakah jika kami harus memaksakan berhutang untuk biaya pengobatan, kami sudah terlalu memaksakan diri? Mohon doanya Ustadz untuk kesembuhan anak kami. Nah. Pertama kita harus tahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah menguji seorang hamba di luar kemampuannya. Baik itu perkara syariatnya maupun perkara takdirnya. Allah tidak akan pernah memberikan ujian kepada seorang hamba lalu hamba itu mengatakan ini di luar batas kesabaranku. Itu enggak ada. Enggak ada. Karena sabar ini tidak ada batasnya. Hanya saja terkadang seorang hawa nafsunya, ketergesa-gesahannya untuk menantikan jalan keluar, ini yang membuatnya merasa ujian itu terlalu berat. Ini yang pertama kita pahami. Kemudian yang kedua, terkadang seorang hamba itu dosanya banyak. Amalannya banyak lalainya. Idealnya Allah menggugurkan dosa-dosa kita dengan amalan-amalan ketaatan kita. Tapi masalahnya dosa sudah pasti dicatat, amalan kita belum tentu diterima. Iya bukan? Ada enggak orang yang menjamin amalannya diterima? Enggak ada. Tapi dosa kita pasti dicatat bukan? Pasti. Ketika seperti ini kondisinya, Allah tatkala menginginkan kepada hambanya, hamba ini sulit untuk menghapus dosa-dosanya dengan kebaikannya. Maka Allah berikan ujian. Ujian ini kita sadar atau tidak sadar, setiap hari ujian ini akan menggugurkan dosa-dosa kita yang mungkin tidak bisa digugurkan oleh amalan-amalan ketaatan kita. Sehingga kata Nabi SAW di dalam riwayat Ashabus Sunan, yawaddu ahlul afiyah lamma ra'au ahlal bala lima yu'tawna minal ajr law anna juludahum tuqradu bil miqrad. Di hari kiamat kelak ketika penghuni surga
Ini sesama penghuni surga. Melihat orang-orang yang semasa hidup di dunia, mereka selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian tuh nggak habis-habis. Tapi ketika di hari kiamat, mereka diberi pahala dan derajat tingkatan di surga yang sangat tinggi. Maka orang-orang yang dahulu hidup di dunia senang-senang terus, mereka mengatakan, ya Allah, boleh enggak izinkan kami kembali hidup di dunia dan tolong daging serta kulit kami ini cabik-cabik dengan sisir dari besi. Kami akan bersabar, lalu engkau berikan kami pahala seperti mereka di akhirat ini. Ini luar biasa. Hanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajarahum bighairi hisab. Allah itu hanya akan ia berikan pahala kepada orang-orang bersabar tanpa batas. Hanya kan bersabar itu ujian yang Allah berikan, yang Allah pilih kepada hamba-hamba yang ia inginkan kebaikan. Maka ketika kita melihat seperti ini, kita harus sadar itu tidak mungkin di luar kemampuan kita. Kita masih mampu. Hanya saja seorang harus juga mengetahui kemampuannya. Ia jangan sampai berhutang berlebihan yang melebihi batas aset yang ia miliki di dalam sesuatu yang masih madnunun fih. Jadi gini, seorang ketika terkadang harus terpaksa berhutang, apalagi sampai kepada riba. Ini sementara dia tidak punya aset yang bisa dijadikan jaminan kalau dia kenapa-napa, dia meninggal, nanti hutangnya akan ditutupi. Ini berbeda ya. Kita tuh dibolehkan berhutang sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau berhutang dari seorang Yahudi di Madinah 30 sok gandum untuk nafkah keluarganya. Beliau berhutang, tapi beliau memiliki barang jaminan yang lebih besar nilainya daripada hutangnya. Sehingga kalau beliau meninggal, dan begitulah realita yang terjadi, beliau meninggal dalam keadaan masih punya utang. Tapi ada barang jaminannya, sehingga barang jaminan ini dijual, nilai yang sesuai utangnya dikeluarkan, kalau masih ada lebihnya dikembalikan kepada keluarganya. Maka seorang tidak boleh berhutang kecuali ia memiliki aset yang lebih besar dari utangnya. Kecuali pada kondisi-kondisi terpaksa. Seperti untuk makan dia nggak punya sama sekali. Daripada dia minta-minta, lebih baik dia berhutang. Namun ketika pada perkara-perkara di luar kebutuhan yang mendesak seperti makan dan minum, maka seorang berusaha untuk tidak berhutang kecuali dia memiliki jaminan yang lebih besar tadi. Jaminan yang lebih besar tadi. Kalaupun, jadi gini, dia harus paham. Berhutang itu sudah pasti dituntut. Dan berobat belum tentu sembuh. Kita ulangi. Berhutang itu mutayaqqanun fi, diyakini bahwasanya apalagi riba sudah pasti dosanya. Iya bukan? Kemudian berobat sudah pasti sembuh atau tidak? Enggak ada kepastian sembuh. Maka dia tidak boleh mendahulukan sesuatu yang madnunun fi, yang belum ada jaminan untuk kesembuhan, membuatnya terjatuh kepada dosa. Dia berusaha meminta kepada Allah, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari alternatif-alternatif yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan kepada adinda ini. Barakallahu fiikum. Baik, satu pertanyaan lagi insyaallah. Kita ambil dari teman-teman kita online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, bagaimana akidah Ahlus Sunnah memandang konsep free will, kehendak bebas? Apakah pilihan kita untuk bisa bertobat atau tidak dari sebuah dosa itu menunjukkan adanya free will? Atau ini juga merupakan bentuk-bentuk syubhat dari kaum-kaum filsafat yang mesti kita hindari? Nah, jadi kelompok di dalam yang menisbatkan diri kepada Islam berkaitan tentang kebebasan atau takdir ini ada 3 kelompok. Kelompok pertama, mereka yang Jabariyah. Mereka yang mengatakan al-insanu musayyar la mukhayyar. Mereka mengatakan manusia itu dipaksa untuk melakukan amalannya. Dan mereka tidak ada pilihan. Dan ini tentunya batil. Karena tertolak secara nas dan realita.
Allah sebutkan wa ma tasyaun. Kalian tidaklah berkehendak. Artinya kalian memiliki kehendak. Maka Allah tetapkan di dalam syariatnya bahwasanya manusia itu memiliki keinginan dan kehendak. Juga terbantahkan oleh realita. Saat ini kita yang duduk di majelis ini dengan sangat bebas untuk bisa berdiri keluar. Tapi kita memilih untuk mendengarkan mungkin ada ayat-ayat Al-Quran yang dengannya Allah berikan manfaat untuk kita yang kita masih bisa dengarkan. Bisa tidak? Bisa kita memilih. Maka tertolak dari sisi nas dalil dan juga dari sisi realita. Kemudian kelompok yang ekstrim, tadi ekstrim kanan, sekarang ekstrim kiri, mereka adalah Al-Qadariyah. Mereka ini mengatakan al-amru unuf. Manusia itu tidak pernah ditetapkan untuk mereka takdir, khususnya tentang perbuatan dosa. Mereka bebas melakukannya. Dan bahkan mereka mengatakan Allah tidak mengetahuinya sampai perbuatan tersebut terjadi. Na'udzubillah. Ini batil. Ini batil dibantah Al-Imamul Bukhari dalam kitabnya yang diriwayatkan Al-Imamul Lalaka'i. Dalam kitab akidahnya kata Al-Imamul Bukhari, kebaikan maupun keburukan semuanya yang ciptakan adalah Allah termasuk perbuatan manusia. Dalilnya Allah menciptakan keburukan adalah ayat yang kita semua menghafalnya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Allah sebutkan. Jadi gini, orang-orang Qadariyah itu mereka mengatakan manusia yang menciptakan amalannya sendiri, khususnya perbuatan buruk. Tujuannya baik. Mereka mengatakan kita ingin mensucikan Allah dari menciptakan sesuatu yang buruk. Hanya saja di dalam Islam niat dan tujuan yang baik saja tidak menjadi justifikasi pembenaran untuk melegalkan suatu ibadah, suatu keyakinan. Gak bisa. Ibadah ini dan agama ini semuanya datang dari Allah. Bukan dilandaskan kepada logika atau perasaan. Bukan. Kalau seandainya dilandaskan pada logika dan perasaan, masing-masing punya agama sendiri-sendiri. Tapi agama ini datangnya dari Allah. Yang Allah sudah sempurnakan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum ila akhirih. Maka Al-Imamul Bukhari membantah mereka dengan mengatakan Allah yang menciptakan kebaikan, juga Allah menciptakan keburukan dengan hikmah dari Allah tentunya. Allah berfirman, min syarri ma khalaq. Dari keburukan yang Allah ciptakan. Dan kalau seandainya yang menciptakan bukan Allah, lalu siapa pencipta selain Allah Subhanahu wa taala? Na'udzubillah, ini parah ini. Maka dua-duanya ini sesat. Adapun yang pertengahan, mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Mereka yang menetapkan Allah, yang menetapkan takdir, ijadan wa takdirah. Dan manusia yang melakukannya fi'lan wa ikhtiyara. Mereka yang melakukannya dengan inisiatif dan pilihan sendiri. Allah yang tetapkan takdir. Jadi gini, gak apa-apa ya, 4 menit. Udah bunyi alarmnya. 4 menit. Jadi gini, ketika Allah ciptakan makhluk, lalu Allah berikan nikmat kepada makhluk tersebut, maka ini Allah terpuji. Kalau Allah ciptakan makhluk untuk Allah siksa, maka ini tidak terpuji pada akal manusia. Kita ulangi. Ketika Allah ciptakan makhluk, lalu Allah berikan nikmat, Allah berikan segala fasilitas, terpuji tidak? Terpuji di akal manusia. Ketika Allah ciptakan makhluk, lalu Allah siksa makhluk tersebut tanpa ada sebab sama sekali, terpuji tidak? Tidak terpuji dalam akal manusia. Perhatikan. Allah sebutkan tentang kehidupan di muka bumi ini, kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan dan keletihan. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Wahai Adam dan Hawa, janganlah iblis berhasil mengeluarkan kalian dari surga ini, niscaya kalian akan diturunkan di muka bumi dan kalian akan hidup tersiksa. Tapi tahu enggak? Allah sebelum menciptakan Nabi Adam, Allah katakan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, aku akan ciptakan makhluk yang memakmurkan bumi, yang menghuni bumi. Allah sudah tetapkan. Nabi Adam akan hidup di tempat yang penuh dengan kepenatan ini. Tapi agar Allah senantiasa terpuji, Allah tempatkan Nabi Adam ini tinggal di surga. Terpuji tidak? Tapi ada satu syaratnya.
Fala wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Pohon apa itu? Pohon khuldi. Satu syaratnya. Jangan dekati pohon ini, wahai Adam. Nabi Adam mendekati. Apakah Nabi Adam terpaksa ketika mendekatinya? Enggak, dia memilih sendiri. Jadi ceritanya gini. Disebutkan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Iblis ketika mendatangi Nabi Adam mental ratusan tahun. Enggak pernah berhenti. Sampai akhirnya ia mendatangi Hawa, ibu kita. Perempuan menggunakan perasaan. Ma mana'akuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Tahu enggak Allah kenapa larang kalian makan dari buah khuldi? Itu supaya kalian tuh enggak jadi malaikat atau kekal selama-lamanya. Maka kalau kalian makan, ini jadi kekal atau jadi malaikat. Hawa, ya manusia, perempuan. Iya kan? Iklan skincare yang overclaim aja jadi korban. Makanlah. Ada salafnya. Makan Hawa. Ketika Hawa makan, Nabi Adam perhatiin, wah gak terjadi apa-apa nih. Barulah setelah itu Nabi Adam makan. Fabadat lahuma sawatuhuma. Ketika Nabi Adam yang makan, kata Ibnu Katsir, tersingkap seluruh aurat mereka. Berarti Nabi Adam memakannya dengan pilihan dan ikhtiarnya atau tidak? Dengan pilihan dan ikhtiar. Dengan sebab tersebut Nabi Adam pun dihukum oleh Allah diturunkan dari surga ke muka bumi. Padahal sebelumnya Allah sudah katakan kepada malaikat, Allah akan tempatkan Nabi Adam ini di bumi. Tapi kalau langsung ditempatkan di bumi, bumi ini penuh dengan kesengsaraan. Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam lalu ditempatkan di surga. Dan dengan ikhtiar dan pilihannya sendiri, Nabi Adam ini diturunkan di muka bumi. Jadi ahli sunnah wal, jelas sekali ya, ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya perbuatan manusia Allah yang menciptakannya dan Allah yang menakdirkannya, tapi Allah berikan pilihan kepada manusia untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Dan tidak akan ada manusia yang dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai ikhtiarnya. Kalau ada manusia dipaksa untuk melakukan sesuatu yang bukan ikhtiarnya, dia tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ini? Nah, panjang ceritanya sebenarnya, tapi mudah-mudahan sedikit yang kita bahas langsung membantah syubhat ini. Jadi manusia itu memiliki ikhtiar, tapi kata Allah di akhir surat At-Takwir, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Tidaklah kalian berkehendak melainkan sesuai apa yang sudah dikehendaki Allah, barulah bisa terjadi. Kalau kalian berkehendak tapi Allah tidak kehendaki, maka tidak akan pernah terjadi. Demikian, semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat. Jika ada benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.